Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di sini anak-anak dengan Pak Nazal ya. Yang untuk video pembelajaran kali ini tentang gaya ya. Kita memasuki di buku tema 7 ya, pembelajaran 1. Dan untuk KD-nya yaitu 3.3, yaitu memahami macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek ya. Ini Pak Nazal buatkan video sekali lagi supaya kalian belajar lebih mudah, dan jangan lupa disiapkan buku tulisnya untuk merangkum informasi yang ada di video berikut ya. Untuk gaya yang perlu kalian ketahui, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda ya. Jadi ada tarikan ataupun dorongan yang terjadi pada suatu benda, itu disebut dengan gaya. Dan gaya itu menimbulkan perubahan posisi gerak atau perubahan bentuk benda ya. Jadi gaya itu menimbulkan perubahan posisi gerak ataupun bentuk benda ya. Itu perubahan yang disebabkan oleh gaya. Nah, untuk gaya sendiri itu dapat diukur dengan alat ya, namanya dinamometer atau neraca pegas. Ini nanti Pak Nazal berikan gambar-gambarnya dari dinamometer atau neraca pegas supaya kalian lebih paham ya. Jadi gaya itu bisa diukur ya. Untuk alatnya nanti Pak Nazal berikan contoh gambar slide-nya supaya kalian lebih paham ya. Untuk satuan gaya, itu ada satuannya. Satuan gaya adalah Newton, bacanya Newton ya, Newton atau disingkat N besar ya. Jadi satuan gaya adalah Newton atau N besar, satuannya disingkat seperti itu ya. Untuk alat tadi yang digunakan untuk mengukur gaya ya, ini ada neraca pegas ya. Nah, ini seperti ini ya. Mungkin kalian pernah melihat alat-alat seperti ini. Kebanyakan ada di bidang perdagangan ya, biasanya di pasar atau dipakai untuk orang jual beli ya, jual buah-buahan seperti itu ya. Jadi biasanya digantungkan ya. Yang satunya yang atas digantungkan atau dipegang, yang bawahnya adalah benda yang diukur untuk beratnya ya. Ini contoh beberapa alat untuk mengukur gaya, namanya neraca pegas. Nah, untuk neraca pegas di situ yang pertama bagian-bagian dari neraca pegas, yang satu gantungan ya, yang atas itu, terus 2 penunjuk skala. Penunjuk skala itu yang warna putih itu yang bisa naik turun. 3 pegas. Pegas itu yang ada di dalamnya itu seperti pir ya, seperti pir itu namanya pegas. 4 skala. Skala itu tulis-tulisan itu. Jadi ada tulisannya ya. Kalau gambar ini diperbesar, ada tulis-tulisannya. Nomor 5 pengait. Ya, jadi dikaitkan untuk benda-benda yang diukur untuk beratnya. Biasanya dipakai untuk mengukur berat juga ini, untuk neraca pegas ini ya. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam gaya yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian tulis atau kalian resume. Untuk macam-macam gaya ya, yang pertama gaya magnet, yang kedua gaya listrik statis ya, bukan gaya listrik loh ya, tapi ini gaya listrik statis, tidak sama ya. Untuk selanjutnya yaitu gaya otot, dan selanjutnya gaya gravitasi bumi,
serta gaya pegas, dan yang terakhir gaya gesek atau gaya gesekan. Ini Pak Nazal jabarkan, Pak Nazal jelaskan satu persatu supaya kalian lebih paham. Untuk yang pertama yaitu gaya magnet. Ya, untuk gaya magnet apa sih? Magnet. Ya, kalian harus tahu dulu nanti magnet ya. Juga Pak Nazal jelaskan di sini. Untuk gaya magnet sendiri adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan. Nah, ini gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari magnet ya. Gaya yang ditimbulkan dorongan ataupun tarikan dari benda yang disebut magnet. Kalian pernah tahu magnet belum? Nanti Pak Nazal berikan foto-fotonya magnet dan juga bentuk-bentuknya. Bentuk macam magnet itu bermacam-macam ya, kegunaannya juga bermacam-macam ya. Ini untuk gaya magnet ya. Untuk selanjutnya ya, contoh gaya magnet ya, ini contohnya saja. Gaya magnet yaitu pada saat kita mendekatkan magnet dengan besi atau dengan paku, maka paku tersebut akan menempel. Itu namanya gaya magnet. Jadi benda tersebut bisa menempel di magnet. Itu namanya gaya magnet. Untuk benda-benda tidak semuanya bisa menempel atau ditarik oleh magnet ya. Jadi nanti ada Pak Nazal jelaskan, ada benda yang bisa ditarik dan ada benda yang tidak bisa ditarik atau tidak bisa menempel pada magnet ya. Nah, ini untuk contoh-contoh bentuk dari magnet ya. Di situ ada gambar-gambarnya. Yang panjang ya, yang panjang itu yang berupa balok itu namanya magnet batang ya. Lalu yang bulat silinder itu namanya magnet silinder. Yang lancip kanan dan kiri namanya magnet jarum. Lalu ada magnet U juga atau magnet ladam. Lalu yang berbentuk lingkaran namanya magnet lingkaran ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini contoh atau gambar gaya magnet. Gaya magnet ini contohnya apa? Ya paku tadi yang bisa menempel pada magnet, ini namanya gaya magnet. Ataupun besi yang bisa menempel pada magnet, atau benda-benda yang bisa menempel pada magnet ataupun didorong oleh magnet, itu namanya gaya magnet ya. Untuk selanjutnya, pada gambar itu ada beberapa macam benda. Itu ada yang bisa ditarik dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya benda yang bisa ditarik yaitu jarum ya. Jarum itu nanti bisa ditarik oleh magnet. Lalu ballpoint. Kalau ballpoint terbuat dari besi itu nanti bisa ditarik. Tetapi kalau terbuat dari plastik tidak bisa ditarik. Lalu pensil tidak bisa ditarik. Daun tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Nah, ini untuk pembagiannya. Benda-benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis ya. Mohon diingat-ingat, untuk benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Seperti apa bendanya? Ya, contohnya besi dan baja ya. Itu yang bisa ditarik oleh magnet. Tetapi tidak semua logam itu bisa ditarik oleh magnet ya. Setelah itu, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu namanya benda diamagnetik. Jadi benda diamagnetik itu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, plastik, kayu, timah, terus aluminium itu tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Untuk selanjutnya, sifat-sifat magnet yang perlu kalian ketahui ya. Nomor 1, magnet
hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Jadi ada yang bisa ditarik, ada yang tidak. Nomor 2, gaya magnet dapat menembus benda, ya. Gaya magnet dapat menembus benda. Contohnya apa? Contohnya kalian letakkan magnet di bawah kertas, ya. Kalian letakkan magnet di bawah kertas atau di bawah kaca. Terus di atas kaca itu kalian letakkan serbuk besi ataupun serbuk pasir besi, ya. Itu nanti bisa ditarik oleh magnet. Jadi gaya magnet dapat menembus benda. Untuk selanjutnya, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, ya. Jadi magnet itu ada kutubnya, U dan S. U itu utara, S selatan, ya. Untuk selanjutnya, jika kutub magnet itu sejenis, maka akan tolak menolak. Akan tetapi jika lain jenis, maka akan tarik menarik, ya. Nanti ada gambarnya, nanti Pak Nazal jelaskan. Untuk yang nomor 4, medan magnet akan membentuk gaya magnet, ya. Ini untuk penjelasannya, nanti biar kalian paham. Ya, ini perhatikan di situ ada yang bawah saja biar cepat, ya. Yang bawah di situ ada 2 magnet, ya. Yang C, perhatikan yang C itu ada 2 magnet, yaitu utara selatan, utara selatan. Nah, di situ karena utara selatan itu tidak sama, maka akan tarik menarik, ya. Jadi 2 magnet itu bisa tarik menarik. Akan tetapi yang sebelah kanan, ya, jika utara dengan utara atau selatan dengan selatan, maka akan tolak menolak. Jika sama, tolak menolak, dan tidak sama, akan tarik menarik. Seperti itu, ya, untuk sifat magnet. Untuk selanjutnya, magnet itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini digunakan pada loudspeaker, ya, atau biasanya kalian tahu salon, ya. Salon itu menggunakan ada magnetnya. Untuk yang selanjutnya digunakan pada kompas, ya. Di kompas itu apa? Alat untuk menunjukkan arah. Alat untuk menunjukkan arah. Di situ ada magnetnya, yaitu berupa jarum, itu magnet jarum, ya. Ini pada dinamo sepeda, ya. Mungkin kalian di rumah punya sepeda ayun, ya. Sepeda sing dipancal itu, di situ ada yang di depan itu ada dinamo, itu dapat menghasilkan listrik, di dalamnya itu ada magnet. Untuk selanjutnya, ya, alat seperti ekskavator ini ada magnetnya. Ini dialiri listrik sehingga bisa menimbulkan magnet dan bisa digunakan untuk membantu bekerja mengangkat benda-benda besi, ya, atau mengandung logam yang berat, ya. Ini kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, gaya listrik statis, ya. Listrik sama listrik statis itu tidak sama, ya. Untuk materinya, listrik statis itu apa sih? Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda, ya. Jadi benda itu bisa menghasilkan energi atau muatan listrik, ya. Jadi ada beberapa benda yang bisa menimbulkan muatan listrik. Bukan berarti listrik yang nyetrum itu, bukan, tapi muatan listriknya. Seperti ini contohnya, ya. Jika kalian mempunyai penggaris baru, kalau bisa yang baru, ya. Kalau bekas biasanya kesulitan kalau untuk membuat praktek seperti ini. Jika kalian mempunyai penggaris baru, kalian gosok-gosokkan, lalu kalian dekatkan dengan potongan kertas yang kecil, nanti bisa terangkat, ya. Untuk selanjutnya juga seperti itu, sisir ini digosok-gosokkan, sisir yang baru digosok-gosokkan, nanti kalian dekatkan dengan tisu ataupun kapas ataupun kertas kecil, itu nanti bisa menempel. Ini namanya gaya listrik statis. Untuk selanjutnya plastik, ya. Kalian bisa uji coba nanti di rumah plastik yang masih baru, ya.
plastik baru atau plastik mika bisa digunakan untuk uji coba listrik statis. Nah, di situ ada di bawahnya ada kertas, itu nanti bisa menempel atau bisa berterbangan ya. Nah, ini tadi ada dua anak gambarnya sedang uji coba listrik statis menggunakan penggaris ya. Untuk selanjutnya contoh-contoh listrik statis. Nah, seperti ini ada anak yang memegang balon ya, lalu didekatkan pada rambut yang kering ya. Jadi sekali lagi rambut yang kering ya. Kalau basah tidak bisa seperti ini. Rambut yang kering itu rambutnya akan berdiri. Itu namanya gaya listrik statis. Untuk selanjutnya yang termasuk gaya listrik statis yaitu petir. Kalian tahu petir ya? Petir terjadi karena apa? Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan juga bumi, atau awan dengan benda-benda yang ada di bumi. Itu nanti bisa menimbulkan petir. Jika perbedaan potensial awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan elektron ya. Intinya seperti ini. Jika awan itu negatif dan bumi positif, maka di situ akan menimbulkan petir. Ya, ini ada gambar biar kalian lebih paham ya untuk terjadinya petir. Dilihat di situ ada awan merah, tanda merah adalah positif, dan untuk buminya negatif, maka akan terjadi petir. Ya, seperti itu. Dan awan dengan awan pun sama. Jadi bisa kalian lihat di waktu hujan itu kan ada petir. Petir itu kilat itu. Ya, seperti kilat itu loh petir. Jadi di situ jika awan ada dua awan, ini muatannya tidak sama, negatif dan positif, maka di situ nanti akan terjadi petir ya. Makanya kalian bisa melihat petir ada di awan seperti itu. Akan tetapi kadang petir bisa sampai ke bumi. Nah, karena apa? Karena awan tersebut dekat dengan bumi ya. Awan dekat dengan bumi, lalu awan tersebut elektronnya tidak sama. Jadi waktu awannya elektronnya positif lalu buminya negatif ya, maka untuk petir atau kilatnya bisa nyampe ke bumi. Ya, seperti ini. Di situ ada gedung. Gedung itu ada elektronnya plus atau positif. Lalu untuk gedung atau bangunan yang lebih kecil itu ya plus sama positif ya. Akan tetapi kenapa kok tidak mengenai gedung yang menjulang tinggi? Karena gedung yang menjulang tinggi itu dikasih atau dilengkapi perlindungan, yaitu penangkal petir ya, seperti itu. Oleh sebab itu maka gedung-gedung yang tinggi biasanya diberi alat penangkal petir. Supaya apa? Ya supaya aman, supaya tidak terkena petir, seperti contoh gambar ini ya. Jadi ada penangkal petirnya, itu disambungkan dengan ground atau tanah sehingga bisa menangkal petir. Jadi petirnya malah mengenai rumah yang kecil. Nah, ini contohnya. Untuk alat penangkal petir merupakan alat pengarah petir agar petir hanya menyambar kepadanya. Jadi petir menyambar alatnya saja ya, tidak ke dalam bangunan. Untuk contoh alat penangkal petir yang biasanya kalian tahu, biasanya ada di gedung-gedung yang tinggi, kalian bisa melihat alat seperti tombak yang ujungnya lancip ya. Itu namanya alat penangkal petir. Itu ini Pak Nazal berikan gambarnya contoh alat penangkal petir supaya kalian paham alatnya ya. Jadi kalian lihat di gedung-gedung yang bertingkat biasanya itu ada penangkal petirnya seperti tombak itu ya, seperti ujung tombak itu. Demikian untuk ulasan gaya yang masih di gaya listrik statis dan juga tadi gaya magnet. Untuk beberapa gaya selanjutnya saya berikan di video berikutnya ya, karena durasinya terlalu panjang. Itu saja dari saya, ditunggu ya, kalian perhatikan nanti video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.